Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gocin. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang wanita yang ya kehidupannya menurut aku sangat apa ya, banyak banget hal yang perlu kita gali. Jadi dia bekerja saat ini menyambung hidup dengan ya menjadi wanita, bahasa halusnya sih kupu-kupu malam. Tapi yang tragis adalah dalam kondisi sedang hamil. Kita panggil aja namanya Mbak Bunga. Ya Mbak ya? Iya. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aslinya mana Mbak? Jakarta atau Jawa Barat? Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Udah lama di Jakarta? Udah. Udah berapa lama? Udah ada 20 tahunan. Oh 20 tahunan. Nah sekarang kan aku buka tadi Mbaknya bahwa ya maaf kita ngomong tadi bahwa Mbak memang bekerja gitulah ya, Iya. dalam tanda kutip, banyak bahasanya, aku nyebutnya susah juga nyari bahasa halusnya, tapi paling tidak kupu-kupu malam lah. Tapi yang tragis adalah dalam kondisi mengandung. Berapa bulan Mbak mengandung? Mau jalan 6. Baru mau jalan 6. Udah punya anak atau anak pertama? Anak ketiga. Anak ketiga. Suami ada? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Sejak udah setahun yang lalu. Setahun. Jadi Mbak begini nih baru juga ya baru setelah suami meninggal. Iya. Meninggal kenapa kalau boleh tahu? Sakit? Kecelakaan. Oh kecelakaan. Ya semoga diterima di sisi Allah lah ya. Mbak, kenapa Mbak memutuskan untuk bekerja seperti ini? Sebelumnya kan aku tuh usahanya dagang ya. Oke. Pas suami ada nih ya? Iya, suami ada. Semenjak suami saya nggak ada itu, karena kontraknya habis, harus setahun sekali dibayar. Ya, aku nggak bisa. Kontrakan apa nih? Kontrakan rumah? Kontrakan usaha. Oh, kontrakan usaha. Iya. Oh, kontrakan tempat usaha? Iya. Kontrakan tempat usaha? Buat usahanya. Oke. Usaha apa itu dulu? Sembakoan. Oh, sembako. Terus sejak suami meninggal? Ya, aku tutup. Oh, tutup. Tutup usahanya. Nah, terus memutuskan untuk kerja begini? Ada teman aku katanya udah teh nggak usah susah-susah, nggak usah bingung kalau emang tutup. Udah aku bukain ini katanya gitu. Oh, oke. Itu. Jadi gara-gara ikut teman. Iya. Nah, sekarang sebelum kita ngobrol ke situ lebih banyak lagi, anak umur berapa paling gede, Mbak? 20. 20 udah gede berarti? Udah. Yang kedua? Itu yang terakhir, yang paling kecil, 20. 20 paling kecil? Iya. Yang paling gede udah kerja? 24, udah. Udah kerja semua? Udah. Kenapa nggak kerja? Ya, kan anak udah kerja semua. Atau udah berkeluarga semua? Udah berkeluarga. Oh, jadi nggak mau merepotin lah Iya. gitu ya. Jadinya ngambil keputusan ini. Ya, anak aku kan nggak tahu. Iya. Posisi aku taunya usaha aja dagang. Anak di mana? Di Jakarta juga? Ada di daerah Kebun Jeruk 1. Oh, Kebun Jeruk. Tapi dua-duanya udah berkeluarga gitu? Enggak, yang satu masih kuliah. Oh, masih kuliah. Alhamdulillah. Tapi Mbak membiayain itu? Iya. Dengan hasil ini membiayain? Dia membiayain karena dia kuliah sambil kerja juga. Oh, sambil kerja tapi Mbak juga Iya. ini. Tapi untuk ketemu anak sering ketemu atau jarang? Semenjak aku begini enggak. Oh, enggak. Mbaknya ngomongnya kemana? Kalau paling cukup video call aja kalau aku gitu. di kosan gitu. Oh, kosan. Tapi kalau pengen ketemu nggak mau ketemu Mbaknya? Belum mau. Belum mau. Iya. Tapi padahal anak-anak mau ketemu. Iya, mau ketemu nanti mungkin lebaran deh. Lebaran ini ya. Oke. Terus kan ini mengandung anak ketiga. Berarti pas suami meninggal itu apa namanya? Mengandung atau dari orang lain? Dari orang lain. Yang dia kan dulu ketemu aku tuh sebulan sekali apa 2 bulan sekali. Pacaran lah ya? Iya. Oke. Terus aku tuh dibiayain lah sama dia setiap bulannya. Nah, udah selama itu dia nggak bisa lagi ke daerah Jakarta. Oh, orang luar kota? Iya. Oke. Tapi dia nggak tahu aku ini begini, nggak tahu. Hamil itu nggak tahu? Nggak tahu. Mungkin kan dia juga kan punya keluarga di sana.
Oh, oke oke. Nah jadi apa namanya, sebelum ya kita ngomongnya apa ya? Bahasanya bahasa itunya apa sih, gadun itu ya? Iya, gadun itu ya. Iya. Ya, maaf kata ya kita ngomong dulu sebelum begini berarti simpenan lah kasarnya gitu. Gitu ya sama yang sekarang bapaknya ini. Dia nggak, bapak ini tahu nggak kalau Enggak. kenapa nggak dikasih tahu? Habis gimana ya, dia juga nggak mungkin ke Jakarta lagi. Karena dia udah posisi usahanya udah pindah di sana sama keluarganya. Pindah keluar kota. Dia kan punya istri gitu ibarat kata. Punya istri, tinggal di luar Jakarta. Iya, tapi biarlah aku Kok tanggung nanggung sendiri. sendiri? Iya. Tapi satu hal yang kita ambil hikmahnya adalah Mbak Bunga ini mempertahankan kandungannya. Itu yang gue salut. Banyak orang yang dalam kondisi kuat, kondisi hebat, secara materi, secara fisik, tapi menggugurkan. Tapi Mbak ini dalam kondisi apapun mempertahankan. Kenapa Mbak mempertahankan ini? Karena gimana ya, kalau aku diapa-apain, kondisi aku kan udah nggak muda lagi. Takutlah kenapa-napa. Terus kedua ya itu, gimana nanti sama anak aku yang udah ada gitu. Kalau terjadi apa-apa sama aku, ibarat kata digugurkan lah gitu. Oh, jadi alasannya lah takut kalau keguguran malah jadi ada hal yang lain di medisnya lah malah jadi itu. Tapi anak-anak tahu kalau Mbak hamil? Enggak tahu. Enggak tahu? Tahunya aku posisinya dagang aja. Oke. Nah, terus rencana Mbak setelah kondisi begini kan Mbak sendiri juga apa namanya, anak-anak nggak tahu, bapaknya juga nggak dikasih tahu. Kenapa nggak berani ngasih tahu? Karena ini penting juga. Karena posisi aku nggak punya seperti suami gitu, tahunya sendiri gitu. Ya paling tidak kalau misalnya dipertanggungjawabkan bisa nambah ekonomi. Jadi Mbak nggak apa namanya, ya nggak kerja beginilah gitu. Mungkin kalau udah nanti udah itu ya sudah melahirkan apa gitu. Nah, posisi aku pasti kembali lagi usaha seperti dulu. Oke. Rencana Mbak, ini kan apa namanya, nanti lahirin sekitar berapa bulan lagi, 3 bulanan lah ya. Iya. 3 bulanan lebih sedikit. Tetap pengen Mbak rawat atau seandainya ada orang lain pengen ngerawat? Oh, ada orang lain yang ngerawat. Pengen. Oke, Sobat Gocin, siapa yang nonton ini siapa tahu ada keinginan untuk menolong Mbak Bunga ini untuk merawat anaknya, karena ya dengarlah cerita yang tadi itu, berarti Mbak mau ya kalau ada orang yang mau merawat ya? Mau ya? Mau ya, oke. Mbak, kita ngomong lagi pekerjaan. Apa namanya, Mbak kan dalam kondisi hamil gitu. Iya. Emang ada yang mau datang untuk dilayani? Oh, seperti tamu gitu? Iya, tamu gitu. Banyak. Banyak ya, malah banyak ya? Banyak. Makanya aku udah di sini tuh gak pernah putus. Oh gitu. Sehari berapa? Berapa orang? Tergantung akunya, nggak capeknya gitu. Oke, Nggak ngantuknya. Kalau aku ngantuk nggak, biarin aja. minimal berapa? Sehari berapa orang? Minimal paling sedikit itu siang tuh 3, kalau malam minimal 5 itu tamunya. Jadi sehari bisa 8 orang? Iya, tapi nggak semuanya harus berhubungan begitu. Ada yang nggak usah berhubungan begitu, begini aja katanya gitu. Oke. Jadi sehari minimal 5-8 orang. Iya. Sudah berjalan hampir ya sejak mengandung berarti. Iya. Sejak mengandung. Jadi kesimpulan itu kan sejak mengandung akhirnya karena butuh dana. Iya. Gitu ya. Berarti kan hampir 6 bulanan ya, 6 bulanan. Dan sampai hari ini kita ngobrol masih ada tadi. Masih, cuman saya cancel dulu. Asal. Karena kita janjian untuk ngobrol ini ya. Iya. Makasih Mbak ya kita ngobrol, bukan apa kita ngobrol, pengen biar ada cerita bahwa banyak perjalanan hidup orang dan pasti ada hikmahnya dari semua ini. Salah satunya adalah hikmahnya adalah bagaimana dengan posisi Mbak seperti ini mempertahankan kandungan yang anak ini sebetulnya
tidak merencanakan mau lahir dari siapa. Ini kan ya, tapi paling mbaknya tanggung jawab tapi ini. Oke, karena mbak tadi ngomong bahwa gak akan cerita kepada bapaknya, tapi kan menurut aku sih lebih bagus diomongin lah mbak itu. Apapun dia terima atau tidak terima, paling dia tidak ada rasa tanggung jawab. Paling tidak, nih anak kalau Anda nanya bisa nyebutin nama bapaknya gitu. Iya maunya sih gitu, cuman kan udah nggak bisa ditelepon lagi gitu orangnya. Oh tapi ketika dia pergi itu memang nggak tahu kalau mbak ini lagi hamil, nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Oke. Apa namanya, terus anak-anak juga nggak tahu. Nanti ini kan lebaran ya, mau ketemu anak-anak. Kalau lihat ibunya begini, kira-kira mau ngomong apa? Enggak, aku kan kalau ketemu saudara saya semua, aku kan pakai bajunya gede semua tertutup. Oh, longgar gitu ya. Jadi kelihatan emang aku dasarnya emang gemuk ketenggelam. Gemuk gitu, jadi orang nggak terlalu curiga gitu ya. Nah, ketika mbak tahu hamil dulu, stres nggak mbak? Iya dulu tuh, kadang-kadang gimana. Udah teh katanya, itu jangan diapa-apain katanya. Ntar kalau ada apa-apa kan di usia gini takutnya gimana katanya gitu. Oh iya. Jadi takut. Oh iya, mbak ini usianya di atas 40 tahun ya. Di atas 40 tahun. Oke. Apa namanya? Sehari tadi sampai minimal 5 sampai 8 orang. Sekali datang berapa saya? Uangnya? Ngasihnya? Paling rendah tuh 300. 300 satu orang, berarti 3 kali 5 itu bisa 1,5. Nutup ya dengan menyewa tempat atau kehidupan mbak. Tapi kandungannya diperiksa terus ya? Selalu itu kalau selalu ada ya? Iya. Selalu. Udah tahu ini apa namanya, jenis kelamin ya? Udah cowok. Cowok, alhamdulillah. Sehat tapi kata dokter ya? Sehat, cuma kalau pengen normal tuh jangan kebanyakan tiduran katanya. Oke. Jadi banyak aktif lah ya. Iya. Oke, apa namanya? Nanti kalau mbak lahirin ada yang nemenin kan nggak? Biasanya kalau orang lahir kan ada keluarga apa nemenin, ada teman-teman mungkin yang mau nemenin. Ada adean aku yang paling terdekat. Oh gitu. Oh ada keluarga yang tahu juga. Enggak, cuman adik-adian gitu lah. Oh adik angkat angkat lah, adik yang kan akrab jadi dianggap adik gitu, itu yang mau nemenin. Oke, apa namanya? Setelah melahirkan kan harus nyusuin. Kalau misalnya sesar itu kan dana gede, itu semua udah ada dananya. Udah. Iya kan, ditabung dari itu semua ya. Iya. Oke lah, apa namanya? Kedepannya pengen mbak apa nih? Aku pengen usaha dagang lagi seperti dulu. Oke. Jadi memang mbak terjun ke dunia ini karena memang kondisi yang apa namanya? Ya hamil, terus usaha juga lagi sepi waktu itu. Iya pas itu. Jadi ketika COVID inilah ya, Iya. COVID pengaruh dengan dagangan sembako, mbak akhirnya terjun itu. Nah, selama mbak terjun ini, ada nggak rasa penyesalan? Enggak sih, aku jalanin ikhlas aja sih, enggak ada. Ikhlas aja, nggak malu, nggak apa. Enggak. Awal-awal pas mulai nerima tamu gimana? Langsung aja. Biasa aja. Enggak. Aku kan gini ya, nah udah aku harus begini. Kalau emang iya jangan sepotong-sepotong lah kata gitu. Nah di total aja, yang penting anak dalam kandungan ini sehat gitu ya. Iya. Okay. Jangan setengah-setengah gitu. Oke. Jadi harapannya adalah kedepannya nggak gini lagi lah mbak ya. Iya. Setelah melahirkan gitu ya, setelah melahirkan pengen dagang lagi. Iya. Ya semoga apa namanya rencana mbak terlaksana lah. Iya. Dan kalau seandainya ini bener ada yang mau ngerawat, mau ya? Emang udah ada gitu. Udah ada yang mau? Udah ada. Oh udah ada, Iya. sudah ada. Udah ada dari aku mau 2 bulan jalan itu. Oh lama. Oke. Oh sudah ada yang mau ya. Oke. Berarti mbak juga nggak terlalu beban ya? Beban, nggak terlalu pertama stres apa gimana gitu. Tapi sejak itu mau, ada yang mau adopsi, udah nggak terlalu beban berarti? Atau dia yang mau adopsi ikut nanggung biaya?
Iya, selalu dibiayain. Untuk cek ke dokter Iya, gitu ya. iya, Tapi yang mau ngambil adopsi itu tahu mbaknya kerja apa gitu, tahu ya? tahu. Oh tahu. Aku selalu dipantau, takutnya kabur apa gimana. Oh gitu, malah begitu. Iya. Oh yang mantau ini emang karena nggak punya anak kali ya? Nggak punya. Oh, nggak punya. Dari yang anak yang sekarang emang dia nggak punya. Oke. Ya lah Mbak, semoga apa namanya anaknya sehat, mbaknya sehat, ngelahirin dengan normal. Terus apa namanya yang mau adopsi juga benar-benar mau merawat, mbaknya juga bisa kembali lagi ke jalan yang lebih baik lagi. Gitu ya Mbak ya. Iya. Semoga amin, semoga apa rencana Mbak terlaksana. Oke, Sobat Gocin, itulah kita ngobrol dengan Mbak Bunga ini. Mbak Bunga ini itu tadi yang dari awal bahwa dia adalah pekerja malam yang mirisnya adalah dalam kondisi mengandung 6 bulan. Tapi yang gue salutnya adalah dia mempertahankan kandungan itu tidak menggugurkan dan bertanggung jawab. Oke Sobat Gocin, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Assalamualaikum.